Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di saat dunia bersorak menyambut tahun 2026 dengan pesta dan kembang api, sebuah daerah kecil justru memilih diam. Bukan karena tak ada yang dirayakan, melainkan karena setiap warganya sedang berhadapan dengan pertanyaan paling berbahaya dalam hidup, tentang Tuhan, tentang kebenaran, dan tentang keyakinan yang selama ini hanya diwarisi, bukan dicari. Berawal dari percakapan tak sengaja, pesan terakhir seorang tokoh agama, hingga suara asing di tengah malam yang mengguncangkan hati, malam pergantian tahun itu berubah menjadi titik balik yang tak pernah mereka bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika jarum jam menyentuh angka 0? Dan mengapa daerah itu memulai tahun baru dengan cara yang membuat dunia seakan berhenti sejenak? Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Daerah itu tidak pernah muncul dalam berita nasional, tidak pula menjadi tujuan wisata atau perbincangan hangat di media sosial. Ia hanyalah sebuah wilayah kecil yang hidup apa adanya, diapit perbukitan rendah dan jalan beraspal yang mulai retak di beberapa bagian. Pagi hari selalu dimulai dengan suara ayam, sapaan tetangga yang saling mengenal nama, dan aroma kopi yang mengepul dari dapur-dapur sederhana. Kehidupan berjalan perlahan, seolah waktu di tempat itu tidak pernah tergesa-gesa. Menjelang akhir Desember, suasana daerah itu tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Warga mulai menggantungkan lampu-lampu kecil di teras rumah, anak-anak berlarian membawa petasan kecil yang sesekali meletup pelan, dan para orang tua berbincang santai tentang rencana makan malam tahun baru. Tidak ada pesta besar yang direncanakan, hanya kebiasaan berkumpul, makan bersama, dan menyambut pergantian tahun dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Di tengah kehidupan yang tenang itu, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Usianya pertengahan 20-an, bekerja serabutan, kadang membantu di bengkel, kadang mengantar barang milik tetangga. Arga dikenal ramah, pendiam, dan mudah tersenyum. Namun ada satu kebiasaan yang sering diperhatikan orang-orang yang mengenalnya. Arga kerap termenung. Ia bisa duduk lama di bangku depan rumahnya, memandangi langit sore tanpa benar-benar melihat apapun. Jika ditanya apa yang dipikirkannya, ia hanya tersenyum dan menjawab singkat, tidak apa-apa. Arga menjalani hidup seperti kebanyakan pemuda di daerah itu. Ia mengikuti tradisi keluarga, menghadiri acara keagamaan, dan menghormati tokoh-tokoh yang dituakan. Ia tidak pernah membantah ajaran yang diwarisi sejak kecil. Namun di dalam dirinya, ada ruang kosong yang sulit ia jelaskan. Bukan keresahan, bukan pula pemberontakan. Lebih seperti rasa ingin tahu yang sunyi, yang belum pernah ia ucapkan kepada siapapun. Tak jauh dari rumah Arga, berdirilah sebuah tempat ibadah tua yang menjadi pusat kegiatan spiritual warga. Di sanalah tinggal dan mengabdi seorang tokoh agama sepuh bernama Pak Dharma. Rambutnya memutih seluruhnya, langkahnya pelan dan suaranya selalu lembut. Sejak puluhan tahun lalu, Pak Dharma menjadi panutan. Ia memimpin doa, memberi nasihat, dan menjadi tempat bertanya bagi siapapun yang kebingungan menghadapi hidup. Tidak ada yang meragukan ketulusannya, kata-katanya jarang meninggi, dan kehadirannya selalu membawa rasa tenang. Pak Dharma menjalani hari-harinya dengan ritme yang sama, bangun sebelum fajar, membersihkan halaman, menyeduh teh hangat, lalu duduk membaca kitab suci yang sampulnya sudah pudar. Sesekali, warga datang hanya untuk berbincang, bukan untuk bertanya soal iman, melainkan tentang sawah, keluarga, atau cuaca. Ia mendengarkan semuanya dengan sabar, seolah setiap cerita layak mendapatkan perhatian penuh. Di sisi lain daerah itu, ada seorang pria bernama Raka. Usianya sedikit lebih tua dari Arga, dikenal cerdas, lugas, dan sangat rasional. Raka bekerja sebagai guru dan sering terlibat diskusi panjang dengan warga. Ia tidak menyukai hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal. Meski hidup di lingkungan yang religius, Raka terbiasa mempertanyakan banyak hal, bukan untuk memicu perdebatan,
melainkan karena ia percaya logika adalah alat utama memahami dunia. Ia dikenal sebagai orang yang paling vokal jika pembicaraan menyentuh soal Islam, selalu menjaga jarak dan tidak pernah menyembunyikan ketidaktertarikannya. Namun seperti Arga dan Pak Dharma, Raka juga hidup damai. Ia menyapa tetangga, membantu jika diminta, dan ikut bergotong royong saat ada kegiatan kampung. Tidak ada permusuhan, tidak ada ketegangan. Perbedaan pandangan diterima sebagai bagian dari kehidupan. Hari-hari menjelang tahun baru diisi dengan rutinitas yang akrab. Warung kopi di sudut jalan menjadi tempat berkumpul pria-pria dewasa setiap sore. Mereka membicarakan harga kebutuhan, hasil panen, dan rencana sederhana untuk malam pergantian tahun. Tawa terdengar ringan, tanpa beban. Anak-anak membantu orang tua menyiapkan makanan, sementara para ibu sibuk di dapur dengan resep yang sama dari tahun ke tahun. Di balik semua itu, ada momen-momen kecil yang nyaris tak diperhatikan. Tatapan Arga yang sedikit lebih lama saat mendengar lonceng tempat ibadah berbunyi. Pak Dharma yang terkadang terdiam lebih lama setelah membaca doa. Raka yang meski tetap kritis, mulai lebih sering memilih diam saat pembicaraan menyentuh hal-hal yang biasanya ia komentari. Tidak ada yang menyebutnya sebagai perubahan, semuanya terlalu halus untuk dianggap penting. Malam pun datang perlahan. Langit daerah itu bersih, bintang terlihat jelas. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, menciptakan suasana hangat yang menenangkan. Arga kembali duduk di depan rumah, menatap langit malam yang gelap. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa penuh, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi, meski ia sendiri tak tahu apa. Pak Dharma menutup kitabnya dan memandang keluar jendela. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis, seolah sedang berdialog dengan pikirannya sendiri. Raka berjalan pulang dengan langkah santai. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa. Ia menatap jam tangannya, menyadari tahun akan segera berganti. Baginya, itu hanya pergantian angka, tidak lebih. Malam semakin larut, daerah itu tetap tenang seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa kehidupan yang damai ini akan berubah. Namun di balik keheningan itu, dunia seolah menahan nafas, seperti air yang tenang sebelum riak pertama muncul, belum terlihat, belum terasa, tetapi perlahan mendekat. Dan tanpa disadari siapapun, hitungan menuju tengah malam telah dimulai. Hitungan itu terus berjalan, meski tak ada satupun warga yang benar-benar menghitungnya dengan suara keras. Hari-hari setelahnya tetap terlihat sama seperti biasa, seolah waktu hanya melangkah perlahan tanpa membawa apapun selain rutinitas yang telah dikenal sejak lama. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu mulai bergerak, pelan, nyaris tak terasa, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Warung kopi di sudut jalan kembali dipenuhi suara gelas beradu dan tawa ringan. Arga duduk di bangku kayu yang sama seperti biasanya, menyesap kopi hitam yang pahitnya sudah ia hafal. Ia mendengarkan obrolan para pria dewasa tentang cuaca dan rencana malam tahun baru. Tidak ada yang berbeda, sampai sebuah kalimat sederhana terucap tanpa maksud apapun. "Kalau nanti kita mati," ucap seorang warga sambil tertawa kecil, "kira-kira apa yang pertama kali kita rasakan ya?" Pertanyaan itu tidak diikuti suasana tegang, justru disambut senyum dan candaan ringan. Namun entah mengapa, kalimat itu tidak menguap begitu saja. Ia menggantung di udara beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Arga merasakan dadanya sedikit menghangat, bukan karena kopi, melainkan karena pertanyaan itu seakan diarahkan langsung kepadanya. Percakapan berlanjut, bergeser ke topik lain, tetapi bagi Arga, sesuatu telah tertinggal. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa lebih lambat. Ia mengingat kembali pertanyaan itu, memutarnya di kepala, mencoba mencari jawaban yang selama ini ia anggap sudah ada. Namun yang ia temukan justru keheningan. Di rumah-rumah warga, percakapan serupa mulai muncul tanpa direncanakan. Di teras rumah, seorang ibu bertanya kepada suaminya tentang arti doa yang sering mereka ucapkan. Di perjalanan malam, dua sahabat berbincang tentang hidup setelah kematian, bukan dengan nada takut, melainkan dengan rasa ingin tahu yang jujur. Tidak ada yang berniat menggugat keyakinan, mereka hanya bertanya,
seolah baru menyadari bahwa selama ini mereka lebih sering menerima daripada memahami. Salah satu percakapan yang paling membekas terjadi antara Arga dan Raka. Mereka bertemu secara tidak sengaja di depan rumah Raka saat langit mulai gelap dan lampu jalan menyala satu persatu. Raka, seperti biasa, berbicara lugas. Ia tidak sedang berdebat, hanya menceritakan pandangannya tentang hidup yang menurutnya harus masuk akal dan dapat dijelaskan. Kalau selama ini aku selalu berpikir, kalau sebuah keyakinan benar, seharusnya ia tidak takut dipertanyakan. Arga tidak membalas dengan argumen, ia hanya mengangguk, merasakan kalimat itu meresap lebih dalam dari yang ia duga. Tidak ada panas, tidak ada nada menyerang. Justru ketenangan itulah yang membuatnya sulit diibaratkan. Sementara itu, Pak Dharma mulai jarang terlihat keluar rumah. Jika biasanya ia menyapa warga dengan senyum penuh energi, kini langkahnya lebih pelan dan nafasnya sering terhenti sejenak. Warga menganggapnya sebagai bagian dari usia, tidak ada kekhawatiran berlebih. Namun mereka yang duduk lama bersamanya mulai menyadari perubahan lain yang lebih halus. Nasihat Pak Dharma kini terdengar lebih reflektif. Ia tidak lagi banyak memberi jawaban pasti. Sebaliknya, ia sering mengakhiri pembicaraan dengan kalimat-kalimat yang terbuka, seolah mengajak lawan bicaranya merenung sendiri. Dalam satu kesempatan, ia berkata lirih, "Kadang diam adalah bentuk kejujuran yang paling sulit." Arga memperhatikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia masih menjalani rutinitasnya, masih tersenyum kepada tetangga, masih ikut dalam kegiatan kampung. Namun di dalam dirinya, pertanyaan kecil mulai berkumpul. Tidak mendesak, tidak menakutkan, hanya hadir, menunggu untuk diakui. Raka pun mengalami hal yang sama, meski ia tidak mengakuinya. Ia tetap rasional, tetap kritis, tetapi kini ia lebih sering berhenti di tengah kalimat. Ada jeda-jeda pendek dalam pikirannya, ruang kosong yang tidak segera ia isi dengan logika. Ia menyadari bahwa beberapa pertanyaan tidak selalu membutuhkan sanggahan cepat. Malam-malam menjelang tahun baru terasa lebih sunyi, bukan karena kurangnya suara, melainkan karena banyak warga memilih diam. Mereka duduk lebih lama setelah doa, menatap lebih jauh setelah percakapan, dan berpikir lebih dalam setelah tertawa. Tidak ada yang menyebutnya kegelisahan, tetapi rasa itu ada, ringan, samar, dan belum bernama. Pak Dharma di kamarnya yang sederhana sering terjaga lebih lama. Ia memandang kitab sucinya tanpa langsung membacanya. Ada sesuatu yang berputar di benaknya, sesuatu yang belum siap ia ucapkan. Nafasnya terasa berat, bukan karena sakit, melainkan karena beban pikiran yang semakin sering datang. Hari-hari terus berjalan, tahun baru semakin dekat. Dari luar, daerah itu masih terlihat damai, namun di dalam hati banyak orang, sebuah proses telah dimulai. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya pertanyaan yang lahir tanpa sengaja dan menolak untuk pergi. Dan di antara semua pertanyaan itu, satu kalimat mulai bergema, pelan namun pasti, di benak mereka yang berani mendengarkannya. Bagaimana jika selama ini kita hanya mewarisi keyakinan, bukan mencarinya? Pertanyaan itu tidak lagi sekadar bergema di dalam pikiran, tetapi mulai menjelma menjadi perasaan yang nyata, berat, dan tak bisa diabaikan. Hari-hari setelahnya terasa berbeda, meski dari luar daerah itu masih tampak sama. Senyum tetap dibagikan, sapaan tetap terdengar. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang semakin sering muncul tanpa diundang. Kabar wafatnya Pak Dharma datang pada suatu pagi yang mendung. Tidak ada hujan deras, tidak ada petir menyambar, hanya langit kelabu yang menggantung rendah, seolah ikut menunduk. Berita itu menyebar cepat, dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah. Warga berhenti sejenak dari aktivitas mereka. Warung kopi mendadak sunyi, jalanan terasa lebih lengang, dan suara langkah orang-orang menuju rumah Pak Dharma terdengar lebih pelan dari biasanya. Kepergian tokoh agama sepuh itu mengguncangkan daerah tersebut, bukan karena kematiannya yang mengejutkan, usia dan kesehatannya memang telah lama menurun, melainkan karena ruang yang ia tinggalkan terasa begitu kosong. Selama puluhan tahun, Pak Dharma adalah penyangga ketenangan batin warga. Kini, penyangga itu runtuh, menyisahkan banyak hati yang tak siap berdiri sendiri.
Arga berdiri di antara kerumunan pelayat dengan perasaan campur aduk. Ia menatap wajah Pak Dharma yang kini terbujur diam. Wajah yang sama yang selama ini memberinya rasa aman. Di dadanya muncul rasa kehilangan yang lebih dalam dari sekadar duka. Seolah bersamaan dengan kepergian itu, sesuatu dalam dirinya ikut terlepas. Namun yang paling menggetarkan bukanlah suasana duka itu sendiri, melainkan pesan terakhir yang disampaikan Pak Dharma sebelum wafat. Pesan itu dibacakan oleh salah satu muridnya dengan suara bergetar. Isinya sederhana, tanpa bahasa tinggi, tanpa nasihat panjang. Sebuah pengakuan jujur dari seseorang yang selama hidupnya dihormati sebagai penjaga iman. Pak Dharma mengakui bahwa sepanjang hidupnya ia terus belajar, terus mencari, dan tidak selalu merasa yakin dengan semua jawaban yang ia sampaikan. Ia menulis bahwa keraguan bukanlah musuh iman, melainkan pintu menuju kejujuran. Kalimat itu jatuh di tengah kerumunan seperti batu ke dalam air tenang, menimbulkan riak yang menyebar cepat, menyentuh setiap hati yang mendengarnya. Banyak warga pulang dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang berani membicarakan pesan itu secara terbuka, tetapi semua merasakannya. Raka yang berdiri agak di belakang merasakan sesuatu yang aneh. Ia seharusnya merasa puas. Pengakuan itu seolah membenarkan pandangannya tentang keyakinan dan keraguan. Namun yang muncul justru kekosongan. Logika yang selama ini ia andalkan tidak memberinya ketenangan. Beberapa malam setelah pemakaman, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah rekaman suara mulai beredar di ponsel warga. Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan. Rekaman itu hanya berisi lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan suara tenang, pelan dan sangat jernih. Tidak ada musik latar, tidak ada terjemahan, hanya suara yang mengalir seperti air di malam hari. Awalnya warga menganggapnya hal biasa, namun entah mengapa banyak yang memutarnya kembali. Terutama di malam hari, ketika rumah telah sunyi dan pikiran lebih mudah terbuka. Arga mendengarkannya untuk pertama kali tanpa niat apapun. Ia hanya ingin tahu. Tetapi beberapa detik kemudian ia merasakan dadanya bergetar pelan. Ia tidak memahami arti kata-katanya, tetapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Raka justru yang paling terganggu oleh rekaman itu. Ia mendengarkannya dengan sikap kritis, siap menemukan celah atau alasan untuk menolaknya. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin runtuh pertahanannya. Ayat-ayat itu tidak memaksa, tidak berdebat, tidak menantang logikanya. Justru ketenangan itulah yang menghancurkan dinding yang selama ini ia bangun. Percakapan di antara warga kini berubah menjadi lebih sunyi dan rahasia. Tidak lagi di warung kopi yang ramai, melainkan di sudut rumah, di teras saat malam, atau melalui pesan singkat. Mereka mulai bertanya satu sama lain tentang apa yang mereka rasakan, bukan tentang apa yang mereka yakini. Beberapa mulai membaca sendiri, beberapa mendengarkan rekaman itu berulang-ulang, mencari sesuatu yang belum mereka temukan sebelumnya. Pak Dharma telah tiada, tetapi kata-katanya justru hidup lebih lama daripada sebelumnya. Pengakuannya tentang keraguan memberi izin bagi banyak orang untuk jujur pada diri sendiri. Tidak ada yang langsung mengubah keyakinan, tidak ada yang berani mengambil keputusan besar. Namun proses itu telah bermulai dan tidak ada yang tahu kemana ia akan berakhir. Menjelang akhir Desember, suasana daerah itu semakin berbeda. Rencana pesta tahun baru yang sebelumnya dibicarakan mulai menghilang dari percakapan. Tidak ada kesepakatan resmi, tidak ada pengumuman. Namun secara diam-diam, warga seolah memahami satu hal yang sama. Malam tahun baru kali ini bukan lagi tentang musik, kembang api, atau hitung mundur. Ia akan menjadi malam untuk diam, mendengar, dan mungkin mencari jawaban. Dan kesepakatan itu lahir tanpa suara, tumbuh di dalam hati masing-masing, ketika mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat, dan tidak satupun dari mereka ingin melewatinya dengan sorak-sorai palsu. Kesepakatan itu memang lahir tanpa suara, tumbuh di dalam hati masing-masing, dan ketika malam 31 Desember akhirnya tiba, semua orang menyadari bahwa kesepakatan itu nyata.
Daerah kecil itu tenggelam dalam suasana yang tidak biasa. Tidak ada panggung, tidak ada pengeras suara, tidak ada musik keras yang biasanya terdengar menjelang pergantian tahun. Jalanan tetap diterangi lampu-lampu rumah, tetapi suasananya lebih mirip malam perenungan daripada malam perayaan. Di tempat lain, dunia bersiap berpesta. Televisi di beberapa rumah menayangkan hitung mundur dari kota-kota besar, kembang api, dan wajah-wajah penuh sorak. Namun banyak warga memilih mematikannya. Mereka keluar rumah dengan langkah pelan menuju satu tempat yang telah mereka sepakati tanpa pernah benar-benar membicarakannya secara terbuka. Sebuah aula sederhana yang biasanya dipakai untuk pertemuan warga kini dipenuhi orang-orang dengan wajah tegang dan mata yang menyimpan banyak tanya. Arga duduk di barisan tengah. Tangannya saling menggenggam, telapak tangannya terasa dingin, meski udara tidak terlalu dingin. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan dari malam ini. Ia hanya merasa bahwa jika ia tidak datang, ia akan kehilangan sesuatu yang penting, meski belum tahu apa bentuknya. Raka berdiri di depan ruangan itu. Ia bukan berdiri sebagai pemimpin, bukan pula sebagai pengajar. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak berasal dari kurang tidur, melainkan dari pergulatan batin yang panjang. Banyak orang terkejut melihatnya di sana. Pria yang selama ini dikenal paling keras menentang Islam, kini berdiri di hadapan mereka pada malam paling menentukan. Tidak ada mikrofon, tidak ada formalitas. Raka menarik napas panjang sebelum berbicara. Suaranya tidak lantang, bahkan sedikit bergetar. Ia tidak membuka dengan ajakan, tidak pula dengan dalil. Ia hanya mulai bercerita. Ia bercerita tentang dirinya sendiri, tentang keyakinan yang ia pegang sejak lama, tentang logika yang selalu ia banggakan, dan tentang bagaimana semua itu perlahan goyah, bukan karena bantahan, melainkan karena ketenangan. Ia mengakui bahwa rekaman suara itu telah mengganggunya lebih dari apapun. Bukan karena ia mengerti isinya, tetapi karena ia tidak bisa menolaknya dengan alasan apapun. "Aku tidak datang untuk mengajak kalian," katanya jujur. "Aku bahkan tidak yakin pantas berdiri di sini. Aku hanya ingin jujur bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kecil." Kata-katanya jatuh pelan tetapi menghantam keras. Beberapa orang menunduk, beberapa yang lain menahan napas. Tidak ada yang menyelah. Kejujuran Raka terasa rapuh, dan justru karena itu, terasa nyata. Ia melanjutkan ceritanya tentang malam-malam tanpa tidur, tentang bagaimana logikanya runtuh saat berhadapan dengan rasa damai yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mengakui ketakutannya, takut salah, takut kehilangan jati diri, takut mengecewakan orang-orang yang mengenalnya. Ketakutan itu terasa familiar bagi banyak orang di ruangan itu. Arga merasakan dadanya sesak. Ia tidak pernah mendengar seseorang berbicara tentang iman dengan cara seperti ini, tanpa kepastian, tanpa klaim kebenaran mutlak, hanya kejujuran yang telanjang. Ia menyadari bahwa apa yang ia rasakan selama ini bukanlah kebingungan, melainkan panggilan untuk mencari. Waktu terus berjalan. Jam dinding di ruangan itu berdetak pelan, setiap detiknya terdengar jelas. Ketegangan meningkat seiring jarum jam bergerak mendekati angka 12. Di luar, suara kembang api dari kejauhan mulai terdengar samar, seperti gema dari dunia lain. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan, bukan tangis histeris, melainkan tangis yang tertahan lama. Ada yang menutup wajahnya dengan kedua tangan, ada yang memejamkan mata, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ketakutan muncul bukan karena ancaman, melainkan karena kesadaran bahwa keputusan besar seringkali harus diambil sendirian. Raka berhenti berbicara. Ia tidak menutup dengan kesimpulan. Ia tidak meminta apapun. Ia hanya berdiri diam, menunduk, memberi ruang bagi setiap orang untuk berhadapan dengan hatinya masing-masing. Jarum jam semakin dekat ke tengah malam, 90 detik,
60, 30. Tidak ada hitung mundur yang diteriakkan, tidak ada sorakan. Yang ada hanyalah detak jam dan napas manusia yang terdengar lebih berat dari biasanya. Arga menatap ke depan, lalu menutup matanya. Ia merasa berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun ia juga merasakan ketenangan aneh, seolah apapun yang terjadi setelah ini adalah jawaban dari pencarian panjang yang belum pernah ia sadari sepenuhnya. Di luar, langit mulai berpendar oleh cahaya pertama kembang api. Di dalam ruangan itu, semua orang terdiam. Detik demi detik berlalu, membawa mereka ke batas yang tidak bisa ditarik kembali. Dan ketika jarum jam hampir menyentuh angka 12, tepat 1 detik sebelum dunia berganti tahun, waktu seolah berhenti, menahan napas bersama mereka semua. Waktu yang seolah berhenti itu akhirnya bergerak kembali. Tepat 1 detik setelah jarum jam menyentuh angka 12, langit di atas daerah kecil itu menyala oleh ledakan kembang api pertama, menandai masuknya tahun 2026. Cahaya warna-warni memantul di awan malam, tetapi di dalam aula sederhana itu tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, tidak ada teriakan gembira. Yang terdengar justru keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Hening yang penuh makna. Beberapa orang membuka mata mereka perlahan, seolah baru kembali dari perjalanan panjang ke dalam diri sendiri. Nafas terasa berat, dada terasa sesak, dan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan air mata kesedihan, bukan pula air mata kegembiraan semata, melainkan air mata kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya berani mengakui sesuatu yang selama ini disembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Di antara keheningan itu, sebuah suara terdengar pelan. Suara seorang pria tua yang selama ini dikenal pendiam, kini bergetar saat mengucapkan kalimat yang baru pertama kali ia ucapkan dengan kesadaran penuh. Kalimat itu sederhana, pendek, tetapi terasa begitu berat dan sekaligus membebaskan. Beberapa orang menoleh, terkejut, namun tidak ada yang menghentikannya. Lalu suara lain menyusul, dan suara lainnya lagi. Perlahan, kalimat syahadat mulai diucapkan. Tidak serempak pada awalnya, tidak pula lantang. Setiap orang mengucapkannya dengan tempo dan emosi masing-masing, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata benar-benar keluar dari hati, bukan sekedar dari bibir. Tangis semakin terdengar, bercampur dengan suara-suara yang bergetar oleh haru dan ketakutan yang akhirnya dilepaskan. Arga merasakan tubuhnya gemetar. Saat kalimat itu keluar dari mulutnya, ia tidak merasa sedang meninggalkan sesuatu, melainkan menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Ia menutup mata, air mata mengalir di pipinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang utuh. Bukan karena semua pertanyaannya telah terjawab, melainkan karena ia tahu kemana harus melangkah untuk mencari jawabannya. Raka berdiri mematung, matanya basah. Pria yang selama ini dikenal kuat dengan logika dan kata-kata itu, kini hanya mampu menunduk. Ketika ia akhirnya mengucapkan syahadat, suaranya hampir tidak terdengar. Namun, bagi dirinya sendiri, suara itu bergema lebih keras daripada apapun yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Ia tahu, keputusan ini bukan akhir dari pencarian, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Tidak semua orang langsung ikut. Beberapa memilih diam, beberapa hanya menangis tanpa berkata apa-apa. Tidak ada paksaan, tidak ada tatapan menghakimi. Malam itu memberi ruang bagi setiap orang untuk jujur pada dirinya sendiri, apapun bentuk kejujurannya. Yang terpenting, keputusan yang diambil lahir dari pencarian yang tulus, bukan dari tekanan atau ketakutan. Di luar, kembang api terus bermekaran, disambut sorak-sorai dari kejauhan. Dunia merayakan tahun baru dengan cara yang sama seperti sebelumnya.
Namun, di dalam aula itu, sebuah perayaan yang jauh lebih sunyi sedang berlangsung. Perayaan keberanian untuk berubah. Ketika malam semakin larut, warga mulai pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada pelukan berlebihan, tidak ada janji-janji besar. Mereka berjalan dengan langkah pelan, membawa perasaan yang belum sepenuhnya mereka pahami, tetapi terasa lebih ringan. Langit mulai kembali gelap setelah kembang api terakhir padam, menyisakan bintang-bintang yang berkelip tenang. Pagi pertama tahun 2026 datang tanpa perbedaan mencolok. Matahari terbit dari arah yang sama, menyinari rumah-rumah yang sama, jalan-jalan yang sama, dan wajah-wajah yang sama. Namun, bagi mereka yang terbangun pagi itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Udara terasa lebih segar, bukan karena alam berubah, melainkan karena cara mereka memandang hidup kini berbeda. Arga duduk di teras rumahnya, memandangi pagi dengan senyum tipis. Ia tahu, hidupnya tidak akan langsung menjadi mudah. Pertanyaan-pertanyaan masih ada, tantangan masih menunggu. Namun, kini ia memiliki arah. Raka berjalan melewati rumah-rumah tetangga, menyapa dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi hatinya terasa lebih lapang. Ia tidak kehilangan dirinya, ia justru menemukan versi baru yang lebih jujur. Daerah itu tidak berubah secara fisik, tidak ada bangunan baru, tidak ada tanda besar yang menandai peristiwa semalam. Namun, di balik kesederhanaannya, sebuah transformasi telah terjadi. Jiwa warganya telah berganti arah, bergerak menuju sesuatu yang mereka pilih dengan kesadaran penuh. Dan ketika hari berjalan seperti biasa, satu hal menjadi jelas bagi mereka semua. Tahun baru bagi dunia hanyalah pergantian angka. Bagi mereka, ini adalah kehidupan yang benar-benar dimulai.